Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang. Sehingga pada kesempatan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman berakhlakul karimah, yaitu zaman Islamiyah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberi kekuatan agar bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam kitab Muqashafatul Qulub, pada suatu Ramadan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang berkumpul dan tiba-tiba Rasul tersenyum dan ada sahabat yang menanyakan, "Wahai Rasul, kenapa kamu tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan pada suatu hari akhir ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Dan nabi itu adalah Sam'un Ghazi, ya, atau Sam'un al-Ghazi, atau yang terkenal dengan nama Samson. Beliau adalah seorang nabi yang mempunyai kekuatan super. Tidak pernah satu kali pun kalah berperang dengan orang kafir. Dan singkat cerita, karena sang raja itu sangat ingin mengalahkan Sam'un al-Ghazi alaihissalam, beliau memberikan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa mengikat Sam'un ke hadapan saya, akan saya berikan hadiah yang sangat besar berupa emas beratus-ratus kilo dan semuanya lah, semua harta begitu ya. Akhirnya Raja Israel itu menggunakan cara licik, yaitu menggunakan istrinya Nabi Sam'un al-Ghazi itu ya. Nah, singkat cerita, istri Nabi tersebut yaitu mau melakukannya pada suatu malam ketika Sam'un al-Ghazi itu sedang beribadah. Istrinya itu menunggu-nunggu sampai larut pagi, sampai istrinya ketiduran. Malam berikutnya ketika Nabi Sam'un al-Ghazi tertidur, diikatlah tubuhnya. Kemudian esok harinya Sam'un al-Ghazi terbangun, lalu bertanya kepada sang istrinya, "Kenapa kamu mengikatku?" Nah, sang istri menjawab, "Saya ingin membuktikan berapa kuatnya dirimu, wahai suamiku." Istrinya keheranan,
semua yang dia lakukan semuanya tidak bisa lah intinya. Nah, karena sang istrinya itu selalu gagal, kemudian sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa membuatmu terkalahkan?" Gitu. Kemudian karena Nabi Samun Al-Ghazi itu cinta sayang kepada istrinya dan sudah percaya lah intinya, akhirnya Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam menjawabnya, "Ketahuilah wahai istriku, saya itu akan lemah, tidak berdaya apabila tubuh saya diikat dengan rambut-rambutku," begitu. Nah, singkat cerita, esok paginya ternyata Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam sudah dibawa di hadapan raja, dan oleh Raja Israel tersebut itu disiksa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi Samun Al-Ghazi untuk menanyakan, "Wahai Samun, apakah yang kamu inginkan?" Lalu Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam menjawab, "Saya meminta maaf atas kesalahan saya yang sudah memberitahu kelemahan saya kepada saya sehingga saya disiksa seperti ini. Dan yang kedua, saya minta kembalikanlah seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada aku berupa kekuatan." Nah, kemudian kekuatan itu kembali lagi kepada Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam. Nah, kemudian istana dari Raja Israel dan para rakyatnya itu dirobohkan oleh Nabi Samun Al-Ghazi dan terbunuhlah semua raja beserta rakyatnya beserta istrinya yang durhaka itu, dan hanya satu yang hidup yaitu Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam. Setelah para sahabat mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam, pada meneteskan air mata karena sedih dan iri. "Wahai Rasulullah, kami adalah hamba yang lemah yang tidak bisa melaksanakan seperti Nabi Samun Al-Ghazi alaihissalam. Siangnya berpuasa dan melakukan jihad berperang dengan orang kafir, dan malamnya melakukan qiyamul lail." Nabi Muhammad SAW lalu terdiam, dan kemudian turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu yaitu surat Al-Qadar. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhlah para sahabat, "Burulah malam keutamaan Lailatul Qadar ini karena tidak ada satu malam pun yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Apabila beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan lebih bagus dari 1000 bulan." Di malam Lailatul Qadar ada riwayat mengatakan yaitu di 10 akhir bulan Ramadan dan ada yang meriwayatkan juga di malam-malam ganjil. Namun untuk mensiasatinya agar kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, marilah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita lebih tingkatkan ibadah seperti intikaf, membaca Al-Quran, sholat malam begitu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang dianjurkan oleh para kiai, para ustadz ada membaca Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni itu sholat juga sholat Lailatul Qadar dan lain sebagainya Itulah sekelumit kisah tentang kenapa diturunkannya malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih bagus lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salah itu dari saya sendiri, dan apa benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut dan kita bisa melaksanakan atau bisa menjalankan 10 hari akhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Allahumma amin. Selamat berbuka puasa, semoga selalu semangat dan selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah. Dan jangan lupa like, komen, subscribe ya untuk membantu ya mengembangkan channel kami ya Ansor Kranggan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.